Status dari matahari dan bulan adalah apa? Makhluk, sesuatu yang diciptakan. Bagaimana kita beribadah kepada sesuatu yang diciptakan? Wong dia sendiri butuh kepada pencipta kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurulahu ala taufiqihi wa amtinani. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ikhwatibillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan dari syarah atau penjelasan dari Thalathatul Usul, 3 landasan utama yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Baik, kita lanjutkan di halaman 49 ya. Halaman 49 ya. Kemudian dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa dalilu, dan dalil yang menunjukkan bahwasanya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala, itu firman Allah, wa min ayatihi al-lailu wan nahar, dan di antara ayat-ayat Allah itu adalah malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, dan juga ada apa? Matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi, janganlah kalian sujud kepada apa? Matahari. Wala lil qamari, dan janganlah juga kalian sujud kepada apa? Bulan. Wasjudu lillah, dan sujudlah kalian kepada Allah. Alladzi khalaqahunna, yang Allah menciptakan itu semuanya, yaitu matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian itu beribadah hanya kepadanya. Ini dalam surat Fussilat ayat 37. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, artinya wad dalilu, yang menjadi dalil, yang menjadi dasar, ala anna laila wan nahara, yang menunjukkan bahwasanya malam dan siang, wasyamsa wal qamara, matahari dan bulan, min ayatillahi azza wa jalla, itu termasuk dari ayat atau tanda kebesaran Allah. Ya, apa dalilnya? Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah, wa min ayatihi al-lailu wan nahar, dan di antara ayat-ayat Allah itu ada malam dan siang, dan seterusnya ya. Yang disebut ayat di sini maksudnya ayat apa? Ayat apa? Kauniyah, ya, ayat kauniyah. Ila akhirih, dan seterusnya, ay minal alamati, yaitu termasuk dari tanda-tanda ya, al-bayyinati, yang sangat jelas, al-mubayyinati limadluliha, yang menjelaskan apa tujuan atau penunjukannya. Artinya tanda-tanda kebesaran Allah itu sangat banyak dan di antara tanda yang menunjukkan dengan sangat jelas tentang kebesaran Allah adalah malam dan siang. Al-lailu wan naharu, malam dan siang, fi dzatihima, yaitu pada keberadaannya, malam dan siang. Ya, semua orang di dunia pasti tahu apa itu malam dan siang, kan nggak butuh didefinisikan, sudah jelas ya. Malam itu apa, siang itu apa. Waqtilafihima, dan juga silih bergantinya malam dan siang, karena kalau malam pergi datang siang, siang pergi datang malam. Wa ma audallahu fihima, dan apa yang Allah sediakan atau Allah siapkan, ya, Allah berikan pada waktu malam dan siang. Ada yang dikeluarkan atau diberikan di waktu malam, dan ada yang diberikan di waktu siang. Fihima min masalihil ibadi, yang pada malam dan siang itu terdapat banyak sekali kemaslahatan bagi para hamba. Wa taqallubati ahwalihim, dan silih berganti ya, perubahan dari
keadaan mereka. Manusia itu kalau di malam hari punya keadaan-keadaan yang tertentu. Demikian juga di siang hari ada keadaan-keadaan yang itu membuat mereka punya aktivitas masing-masing. Ada aktivitas malam hari, ada aktivitas di siang hari. Jadi ada waktunya masing-masing ya. Wa kadzalika asy-syamsu wal qamaru. Demikian juga ada matahari dan bulan. Ini suatu yang sangat jelas ya. Malam, siang, matahari, bulan itu semua orang pasti tahu. Fi dzatihima, yaitu pada zat yaitu bendanya, kedua benda itu, yaitu benda matahari dan bulan. Orang kalau melihat matahari, melihat bulan, maka itu menjadi salah satu tanda tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua orang pasti tahu kan? Malam, siang, matahari, bulan semua orang pasti tahu. Enggak ada orang yang enggak tahu. Hatta hidup di hutan juga pasti kenal malam sama siang. Mau hidup dimanapun tahulah, matahari bulan ya tahu. Wa sairihima, dan perjalanan atau peredaran dari keduanya, yaitu peredaran matahari dan bulan. Ada peredarannya masing-masing. Wa intidhamihima, dan juga keteraturan dari matahari dan bulan. Ada waktu matahari muncul, ada waktu bulan muncul, dan bulan itu juga bertahap ya kan, ada fase-fasenya. Itu menunjukkan keteraturan ya. Tidak ada istilahnya bulan itu muncul pertama kali tanggal pertama langsung bulat kan, nggak ada. Mesti dari ya, bulan sabit dulu ya kan, dan seterusnya. Itu kan menunjukkan keteraturan. Wa ma yahsulu bidzalika min masalihil ibadi, dan apa yang didapatkan ya, dihasilkan dari silih bergantinya malam dan siang, kemudian adanya matahari dan bulan, itu ternyata memberikan kemaslahatan bagi hamba, yaitu bagi umat manusia atau bahkan seluruh makhluk di bumi. Wa daf'i madarihim, dan bisa menyingkirkan, yaitu menghilangkan bahaya yang sekiranya menimpa mereka. Tentunya manusia itu kan susah kalau misalnya hidup ini semuanya siang, enggak ada malam. Demikian juga susah kalau malam terus nggak ada siang, susah ya. Makanya adanya malam dan siang itu menjadi suatu yang sangat bermanfaat bagi manusia. Tsumma nahallahu ta'ala al-ibada an yasjudu lisyamsi. Setelah Allah ingatkan tentang adanya matahari, adanya bulan, ada malam dan siang, maka Allah ingin memberikan suatu ketetapan syariat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesuatu dengan sesuatu yang bisa dipahami orang. Malam, siang kan semuanya paham. Matahari, bulan semuanya paham. Nah, setelah itu Allah ingin beranjak memasukkan suatu perkara yang diperintahkan atau yang dilarang. Tsumma nahallahu ta'ala al-ibada an yasjudu lisyamsi awil qamari. Ini namanya hukum syariat. Allah melarang hamba-hambanya untuk sujud kepada matahari dan bulan. Ini kan sudah perintah syariat. Ini bicara hukum syariat. Bahwasanya Allah melarang kita sujud itu beribadah kepada matahari dan bulan. Walaupun orang bisa jadi dengan pengetahuan dan seterusnya dia bisa kagum ya dengan matahari dengan bulan. Sehebat apapun matahari dan bulan, ya jangan kita beribadah kepada matahari dan bulan. Sebagaimana orang tidak ada beribadah kepada malam dan siang ya kan. Wa in balagha mablaghan aziman. Meskipun matahari dan bulan itu memiliki istilahnya keistimewaan yang sangat besar, yang orang bisa meneliti dengan ilmu pengetahuan. Fi nufusihim, di dalam hati mereka. Artinya orang itu kalau memperhatikan ya, walaupun mungkin dia tidak punya banyak ilmu pengetahuan, dia bisa merasakan betapa besar matahari dan bulan ataupun betapa indahnya matahari dan bulan. Kenapa kok tidak boleh beribadah kepada mereka walaupun mereka itu besar, hebat gitu kan? Li'annahuma la yastahiqani al ibadata. Nah, ini alasannya. Karena matahari dan bulan itu tidak berhak untuk disembah. Likaunihima makhluqaini, karena status dari matahari dan bulan adalah makhluk, sesuatu yang diciptakan. Bagaimana kita beribadah kepada sesuatu yang
diciptakan. Wong dia sendiri butuh kepada pencipta kan. Wa innamal mustahiqqu lil ibadati huwallahu ta'ala alladzi khalaqahunna. Sesungguhnya yang berhak disembah siapa? Allah yang menciptakan semua itu matahari dan bulan, malam dan siang. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir. Kalau seandainya ada orang itu kagum kepada matahari dan bulan, kemudian dia menyembahnya, itu tidak boleh, maka demikian juga kepada makhluk-makhluk yang lain. Walaupun dia hebat, walaupun dia begitu banyak manfaatnya atau kedudukannya sangat mulia, maka tidak boleh menunjukkan ibadah kepada siapa? Selain Allah. Karena selain Allah semuanya ciptaan Allah, malaikat, nabi, wali, apalagi cuma batu dan pohon atau apa? Keris atau jimat ya, atau sapi. Maka semuanya tidak boleh disembah kecuali siapa? Allah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya apa? Namanya tauhid uluhiyah itu sesuatu yang sangat jelas. Ya. Seandainya orang mau mengikuti fitrahnya dan dia mengikuti apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau disampaikan dalam hadis Nabi SAW, maka fitrahnya itu akan membawa dia untuk mengikuti apa? Islam. Kemudian setelah beliau membawakan dalil dari ayat dalam surat apa? Fussilat. Kemudian beliau bawakan dalil yang berikutnya dari surat Al-A'raf, yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardo. Sesungguhnya Rabb kalian itu adalah siapa? Allah. Alladzi khalaqas samawati wal ardo. Yang di sini dijelaskan ya, sifatnya Allah itu apa? Yaitu yang telah menciptakan langit dan bumi. Itu salah satu sifat Allah, yaitu rububiyahnya. Fi sittati ayamin, itu Allah menciptakan langit dan bumi selama apa? 6 hari. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi ini semuanya dalam waktu apa? 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian setelah Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, Allah apa? Istiwa, yaitu menetap tinggi di atas arsy. Yuksil lailan naharo. Allah menutupkan malam kepada apa? Siang. Yatlubuhu hasithan, yang malam mengikuti siang dengan apa? Cepat. Malam mengikuti siang dengan cepat. Kalau sudah datang malam, pergi apa? Siang. Wasyamsa wal qamara wan nujuma, demikian juga matahari dan bulan. Allah yang menciptakan matahari dan bulan maksudnya. Wan nujuma, dan juga bintang-bintang, musakhkharatin, semuanya itu adalah dalam keadaan ditundukkan bi amrihi, itu dengan perintah Allah. Dengan apa? Perintah Allah. Allah menundukkan matahari dan bulan ya, langit dan bumi. Ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah hanya milik Allah, yaitu al khalqu wal amru. Artinya Allah lah satu-satunya yang menciptakan dan satu-satunya yang memerintah seluruh alam. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah Allah Rabb seluruh sekalian alam. Dijelaskan di sini oleh Syekh, wa qauluhu, dan perkataan dari dia, itu maksudnya firman Allah taala, minal adillati ala anna Allah khalaqas samawati wal ardo, dan di antara dalil ya yang menunjukkan bahwasanya Allah itu yang menciptakan apa? Langit dan bumi. Jadi kalau kita ditanya apa dalilnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya salah satu dalilnya ayat ini. Ya. Dan ini salah satu keistimewaan apa? Ahlus sunnah. Karena ahlus sunnah itu berdalil yaitu dengan apa? Al-Quran dan sunnah. Ya, bukan dengan yang lainnya. Makanya di sini beliau bawakan dalilnya. Ala anna Allah khalaqas samawati wal arda, qauluhu ta'ala, firman Allah taala, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda. Ini kan jelas sekali toh. Ketika Allah mengatakan sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Al-ayata dan seterusnya. Wa fiha min ayatillahi, dan di dalam ayat ini banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah. Yang pertama, awalan, innallaha khalaqa hadhil makhluqatil azimata, yaitu apa? Disebutkan dalam ayat ini bahwa sesungguhnya Allah menciptakan makhluk-makhluk yang besar tadi. Apa tadi?
langit dan bumi, terus matahari dan bulan, ya, semuanya makhluk-makhluk besar, ya kan? Fi sittati ayamin, dan Allah menciptakan langit dan bumi tadi dalam 6 hari. Dalam waktu berapa? 6 hari. Padahal yang diciptakan begitu besar langit dan bumi, ya. Walau sya'ala khalaqaha bilahdatin. Seandainya Allah mau, kalau Allah ingin, Allah akan menciptakan langit dan bumi ini hanya apa? Dalam sekejap saja. Kalau Allah mau kan bisa kan? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau kan tinggal Allah katakan kun, terjadi, maka apa? Terjadilah. Walakinnahu rabatul musabbabati, akan tapi di sini Allah ingin mengaitkan antara sebab dan akibat. Al musabbabati bi asbabiha. Jadi namanya akibat, ibaratnya buah itu karena ada tanamannya, ada hasil karena ada apa? Usaha. Ada akibat karena ada apa? Sebab. Nah, ini namanya membertautkan atau mengaitkan, ya, antara sebab dengan akibat. Jadi butuh proses, ya. Allah saja menciptakan langit dan bumi butuh apa? Proses sampai 6 hari, ya kan? Seandainya Allah mau ya sekali saja bisa. Tidak butuh berhari-hari, sekejap juga bisa, ya. Kama taqtadi hikmatuhu. Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan betapa agungnya itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sanian, yang kedua, annahu istawa 'alal arsy. Di antara ayat juga yang sangat agung dalam ayat tadi, apa itu? Bahwasanya Allah itu istiwa di atas apa? Ars. Ini juga yang salah satu harus kita yakini. Seorang muslim itu meyakini bahwasanya Allah itu di atas. Allah bukan di mana-mana, tapi Allah itu di atas. Sebagaimana seorang budak ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, Aina Allah, di mana Allah, dia menjawab apa? Fis sama, Allah di atas apa? Langit. Dan Allah di atas langit itu bersemayam atau menetap tinggi di atas ars kapan? Setelah menciptakan langit dan bumi, ya kan? Ai ala alaihi uluwan khoson, yaitu Allah tinggi di atas ars itu dengan ketinggian yang khusus dengannya. Kama yaliku bijalalihi wa azamatihi, sebagaimana yang pantas sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Artinya Allah itu di atas ars tidak seperti makhluk di atas apa? Singgasana. Tidak seperti raja di atas apa? Singgasana. Karena Allah itu khaliq dan selain Allah itu apa? Makhluk. Maka tidak bisa kita samakan Allah dengan raja. Karena raja itu bukan khaliq, raja itu apa? Makhluk. Maka tidak bisa. Laisa kamitslihi syai'un. Wa hadza unwanu kamalil mulki wasultani, dan ini merupakan tanda kesempurnaan kerajaan dan kekuasaan Allah. Sehingga Allah, ya, dengan kehendaknya Allah ciptakan ars, dan Allah di atas ars bukan karena Allah butuh kepada apa? Ars, tapi Allah ingin menunjukkan bagaimana betapa mulianya, betapa tingginya, hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh ars, tapi ars butuh Allah. Salisan, yang ketiga, annahu yukshil lailan nahara, bahwasanya Allah menutupkan malam kepada siang. An yaj'alal laila ghisya'an lin nahari, yaitu Allah jadikan malam itu sebagai penutup bagi apa? Siang. Jadi kalau sudah selesai siang, maka seolah-olah siang itu ditutup dengan apa? Malam. Ai ghita'an lahu, sebagai penutup baginya, bagi siang, ya. Fa huwa katsaubi yusdalu ala daw'in nahari fayughatihi, maka dia itu seperti digambarkan apa? Pakaian yang dijulurkan ala daw'in nahari. Jadi baratnya kalau ini terangnya siang itu dijulurkan apa? Seperti pakaian diturunkan gitu kan. Kalau bahasa ini apa? Geber apa bahasa. Jadi seperti itu jadi seolah-olah malam itu datang seperti apa? Ya seperti itulah. Dijulurkan menutupi apa? Terangnya siang. Fayughatihi, sehingga apa? Malam menutupi siang, gitu kan. Kan ada prosesnya kan antara pergantian apa? Siang dengan malam, ya kan? Jadi bertahap kan? Itu seperti itu tadi, seperti ditutupkan gitu. Kemudian apa? Rabi'an, yang keempat. Annahu ja'ala samsa wal qamara wan nujuma mudzallalatin bi amrihi.
bahwasanya Allah menjadikan matahari dan bulan dan bintang-bintang itu apa? Ditundukkan dengan perintahnya. Jalla sultanuhu, yaitu yang Allah Maha Mulia kekuasaannya. Ya'muruhunna bima yasha'u limaslahatil ibadi, yang Allah memerintahkan kepada matahari, kepada bulan dan bintang sebagaimana yang Allah kehendaki demi kemaslahatan apa? Manusia. Kenapa? Karena matahari punya fungsi tersendiri, ya kan? Di siang hari. Bulan juga punya fungsi tersendiri di malam hari. Bintang juga punya fungsi tersendiri. Di antara fungsi bintang apa? Alamatun yuhtada bihi, sebagai apa? Penunjuk arah. Terus apa lagi? Untuk melempari setan yang mencuri berita di langit. Satu lagi? Zinatan lis sama, sebagai penghias apa? Langit. Baik. Itu adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Khamisan, yang kelima, umumu mulkihi, yaitu betapa luasnya kekuasaan atau kerajaan Allah. Wa tamamu sultanihi, dan kesempurnaan kekuasaannya. Haitsu kana lahul khalqu wal amru la li ghairi. Kenapa? Karena seluruh penciptaan dan seluruh perintah itu kembalinya kepada siapa? Allah. Allah yang memerintahkan alam semesta ini dan Allah yang menciptakannya. Itu menunjukkan apa? Kesempurnaan, kekuasaan dan kerajaan Allah. Karena namanya raja atau penguasa, itu akan ditunjukkan kekuasaannya dari mana? Apa yang bisa dia ciptakan dan apa yang dia bisa perintahkan. Semakin hebat raja itu, maka dia bisa menciptakan sesuatu yang semakin besar, yang lebih luar biasa. Demikian juga perintahnya semakin apa? Dilaksanakan oleh rakyatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala min babil aula. Allah yang menciptakan dan memerintahkan seluruh alam. Ini tauhid apa namanya? Rububiyah. Sadisan, yang keenam, umum rububiyyatihi lil alamin kullihim. Jadi ayat ini juga menunjukkan apa? Keumuman, itu keluasan rububiyah Allah itu atas seluruh alam. Jadi bahasa sederhananya, tidak ada di dunia ini sesuatu pun yang hidup ataupun bertahan, ada atau tidak ada, kecuali itu adalah Allah yang mengatur, yang menetapkan, yang menentukan. Sekecil apapun itu, ya kan? Makanya dikatakan tadi apa? Tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkat Allah yang dia adalah menjadi Rabb seluruh alam. Dan namanya seluruh alam itu apa? Segala sesuatu selain Allah. Baik. Jadi setelah beliau membawakan ayat yang menunjukkan apa? Tentang kekuasaan Allah, ya, bahwasanya Allah adalah yang menciptakan apa tadi? Matahari dan bulan. Allah yang menciptakan malam dan siang. Dan Allah tadi menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Allah menutupkan malam kepada siang, yang malam itu mengikuti siang dengan begitu cepat. Demikian juga Allah tundukkan matahari, bulan dan bintang. Itu semua menunjukkan tentang kebesaran itu rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, setelah membawakan ayat-ayat ini, akan jelas bagi seorang hamba itu siapa yang akan dia sembah. Wa rabbu huwal ma'budu, maka beliau katakan, dan Rabb itulah tadi yang menciptakan dan seterusnya, itulah yang boleh disembah, ya. Yushiru al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, penulis semoga Allah merahmatinya, mengisyaratkan. Jadi beliau dengan perkataan ini ingin mengingatkan kembali apa yang sudah disampaikan tadi, itu ditegaskan di sini. Yaitu beliau mengisyaratkan kepada firman Allah Ta'ala, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardo. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Tsumma stawa alal arsy, kemudian Allah istiwa di atas ars. Allah menutupkan malam kepada siang, yang malam mengikuti siang dengan cepat. Demikian juga Allah ciptakan matahari dan bulan dan bintang-bintang, musakhkharatin bi amrihi, semuanya ditundukkan dengan perintah Allah. Itu perintah apa? Perintah itu ada dua, ada perintah kauni, ada perintah apa? Syar'i. Kalau Allah perintahkan kita untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, namanya perintah syar'i.
Kalau Allah perintahkan kepada langit dan bumi, itu namanya perintah kauni. Baik. Alalahul khalqu wal amru. Kemudian Allah katakan, ketahuilah hanya milik Allah mencipta dan apa? Memerintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah Allah Rabb seluruh sekalian alam. Dan tidak boleh ya dikatakan tabaraka kecuali untuk siapa? Allah. Ya, kemarin sudah disampaikan ya. Jadi tabaraka itu khusus untuk Allah. Kalau makhluk kita katakan ya dia diberkahi, mubarak, dia diberkahi. Saya barakallahu fihi, ya, dia orang yang diberkahi. Adapun tabaraka itu khusus untuk Allah saja. Farabbuhu wal ma'budu. Maka dari ayat ini yang tadi sudah kita baca juga, kita bisa menarik kesimpulan. Kita bisa menarik apa? Kesimpulan. Jadi kalau kita belajar tauhid, kita harus bisa memahami ayat dan hadis itu sebagaimana apa yang dimaksud oleh ayat dan hadis oleh Allah dan Rasulnya. Dari situ kita bisa berkesimpulan gitu kan. Maka dari situ bisa kita tarik kesimpulan farabbu huwal ma'budu. Jadi dari penjelasan ayat tadi yang sangat jelas itu kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya yang disebut Rabb tadi yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan malam dan siang dan seterusnya itulah yang berhak untuk disembah. Makanya Allah mengatakan apa tadi? La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi. Ya kan? Itu kesimpulannya. Ai huwallazi yastahiqu an yu'bada. Artinya dialah Allah yang menciptakan tadi, itu yang berhak untuk disembah. Au huwallazi yu'badu listihqaqihi lil ibadati. Atau dengan kata lain, Allah itulah yang disembah dengan istihqaqihi lil ibadah. Kenapa? Karena Allah memang layak disembah. Ya, memang layak disembah. Ada enggak selain Allah yang disembah? Banyak, tapi semuanya tidak layak. Jadi sesembahan yang batil. Sesembahan yang apa? Batil. Makanya di sini beliau ingin mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin punya akidah yang benar, kita harus paham. Setelah kita paham bahwasanya Allah adalah Rabb, penguasa segala sesuatu, penciptanya, maka kita harus punya kesimpulan bahwasanya yang boleh disembah yaitu yang boleh disembah yang menciptakan langit dan bumi. Maka sangat aneh kalau orang beribadah kepada sesuatu yang dia tidak menciptakan langit dan bumi, ya kan? Makanya beliau katakan huwallazi yu'badu listihqaqihi lil ibadah. Dialah Allah yang disembah karena memang Allah berhak disembah, gitu kan? Laisal ma'na anna kullaman ubida fahuwa rabbun. Jadi kalimat ini jangan disalahpahami. Bukan berarti setiap yang disembah selain Allah itu disebut dengan apa? Rabb. Jadi kalau nggak paham maksud dari Syekh ini, beliau akan mengatakan yang disembah itu adalah apa? Rabb. Karena kalimatnya mengatakan apa? Warabbu huwal ma'bud. Artinya apa itu? Rabb itu adalah yang disembah. Berarti dia bisa membalik, dia katakan berarti yang disembah itu adalah Rabb. Apakah kita akan mengatakan Nabi Isa itu Rabb? Dia disembah kan tidak. Apakah kita mengatakan sapi yang disembah orang apa itu Rabb? Kan tidak juga. Apakah matahari itu Rabb? Kan juga tidak. Bukan itu maksudnya. Ya, jadi kita memahami perkataan ulama ya sebagaimana apa yang dia maksud, gitu kan. Sebagaimana kita memahami ayat dan hadis sebagaimana maksud Allah dan Rasulnya. Itu kaidah ya dalam memahami. Kalau mungkin dalam bahasa komunikasi apa itu ya. Kita memahami perkataan orang itu sebagaimana maksudnya dia. Jangan salah paham, ya kan. Walaisal ma'na anna kullaman ubida fahuwa rabbun. Jadi bukanlah maknanya semua yang disembah itu Rabb. Fal alihatul lati tu'badu min dunillahi wattakhadhaha. Mungkin itu maksudnya apa itu? Abiduha kali ya. Kalau ibaduha harusnya enggak pakai wawu ya. Dan adapun sesembahan yang disembah selain Allah dan dijadikan oleh mungkin abiduha harusnya. Abidu kan isim apa? Jamak mudzakkar salim. Jadi harusnya alifnya setelah apa? Ain terus ba terus dal. Jadi abiduha gitu. Artinya para penyembahnya. Sesembahan yang diangkat sebagai sesembahan oleh para penyembahnya arbaban sebagai apa?
sesembahan sebagai Tuhan selain Allah laisat arbaban. Sebenarnya mereka bukan apa? Rob. Jadi kalau kita bahasakan semua sesembahan selain Allah itu bukan Rob yang asli, tapi Rob yang apa? Palsu ya. Sebagaimana mereka bukan ilah, tapi ilah yang apa? Palsu, ya kan? Jadi kalau kita membaca ayat misalnya ketika Allah menceritakan orang Yahudi dan Nasrani ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah mengangkat apa? Pendeta dan rahib sebagai apa? Rob selain Allah. Mengangkat sebagai Rob bukan berarti mereka apa? Rob. Mereka cuma menjadikan mereka sebagai sesembahan. Jadi Allah berbicara dalam perspektifnya siapa? Orang musyrik, karena mereka menganggap itu Rob. Sebagaimana Allah mengatakan fama aghnat anhum alihatuhum. Tidak bermanfaat bagi mereka apa? Sesembahan-sembahan mereka. Apakah sesembahan selain Allah itu sembahan yang hak? Kan tidak. Allah berbicara dengan perspektifnya siapa? Orang musyrik, gitu kan. Makanya kalau kita menafsirkan la ilaha illallah artinya apa? Tidak ada yang berhak disembah. Tidak kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah. Juga tidak kita katakan tidak ada sesembahan selain Allah, tapi kita katakan tidak ada sesembahan yang benar, gitu, yang berhak disembah. Gitu ya. Jadi itu bahasanya Al-Quran. Jadi jangan kita salah paham. Taib. Kemudian beliau katakan warabbu huwa al-khaliqu. Ini kesimpulannya dari sisi secara bahasa atau secara istilah, bahwasanya Rob itu bisa kita simpulkan dalam 3 makna kata Syekh. Rob itu apa? Al-Khaliq. Yang pertama yaitu yang menciptakan. Jadi mengapa Allah disebut Rob? Karena Allah yang menciptakan. Yang kedua apa? Al-Maliku. Kenapa Allah disebut Rob? Karena Allah yang menguasai, yang memiliki semua yang di langit dan di bumi ini milik siapa? Milik Allah. Maka Allah disebut Rob. Yang ketiga apa? Al-Mudabbiru li jami'il umuri. Allah yang mengatur seluruh urusan. Ya. Nah, karena Allah memiliki 3 sifat ini, mencipta, kemudian apa? Menguasai dan mengatur, maka Allah disebut sebagai Rabbul Alamin. Dan tidak ada yang bisa menciptakan seluruh alam ini, yang menguasai seluruh alam dan mengatur seluruh alam kecuali siapa? Allah. Maka selain Allah tidak layak disebut sebagai Rabb, sebagaimana juga tidak layak disebut sebagai ilah. Nah, setelah beliau menyampaikan tadi apa? Kesimpulan bahwasanya Rabb itulah yang boleh dia apa? Sembah. Yang sebenarnya kesimpulan ini adalah kesimpulan dari ayat yang sebelumnya. Jadi ayat yang sebelumnya sudah mengisyaratkan. Nah, beliau ingin memberikan dalil yang lebih tegas lagi. Ini kita bisa melihat bagaimana Syekh itu dalam menjelaskan perkara ini. Beliau pelan-pelan. Beliau apa? Pelan-pelan bertahap. Jadi dikasih dalil yang jelas dulu tadi kan. Wa min ayatihi al-lailu wa nahar dan seterusnya kan. Inna rabbakumullahu alladzi dan seterusnya. Itu ayat-ayat yang jelas. Semua orang insyaallah paham. Nah, sekarang beliau ingin memberikan penegasan yang lebih tegas lagi supaya orang tidak bisa berpaling dari tauhid uluhiyah. Maka beliau bawakan dalil ayat ini. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah, ya ayyuhan nas. Ini perintah untuk siapa? Seluruh manusia. Karena an-nas itu namanya isim apa? Isim jenis, ya, isim jenis ada alif lam, ini menunjukkan mana apa? Umum. Al-istighraq, alif lamnya disebut alif lam apa? Al-istighraqiyah, itu mencakup seluruh manusia. Apa itu perintahnya? U'budu rabbakum. Nah, ini perintah apa? Syariat atau perintah kauni? Perintah syariat. U'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Jadi kalau antum baca, kalau kita baca Al-Quran dari awal, maka ini ayat yang pertama yang di situ ada perintah, ya kan? Kalau antum baca dari Al-Fatihah sampai surat apa ini? Al-Baqarah ayat berapa ini? 21. Maka fi'il amr apa? Kata perintah itu yang pertama kali di sini, yaitu apa? U'budu. Jadi ini perintah yang pertama di dalam Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran dari awal. Sembahlah Rabb kalian. Nah, ini adalah hujah bahwasanya yang boleh disembah itu yang tadi mencipta, menguasai dan
mengatur alam. Itulah Rabb. Rabbakum itu Rabb kalian yaitu Allah. Alladzi khalaqakum. Makanya di sini sebutkan alasannya, yaitu Allah yang menciptakan kalian. Allah yang menciptakan apa? Kalian. Maka di sini ada bantahan bagi orang yang beribadah kepada selain Allah. Kenapa? Karena selain Allah itu bukan Rabb. Dia juga bukan pencipta kita. Walladzina min qablikum, dan juga yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian apa? Bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul ardha firasyan. Kemudian Allah tambah lagi alasannya supaya tambah jelas ya. Supaya tambah gamblang. Allah yang menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan. Was samaa'a binaan, dan Allah jadikan langit sebagai apa? Atap. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah turunkan dari langit, yaitu dari apa? Awan, air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka Allah keluarkan dengan sebab air hujan itu apa? Dari berbagai hasil panen atau buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Sampai sini orang pasti merasakan, oh kita semua pasti pernah mendapatkan apa? Kita semuanya tinggal di bumi kan? Dan pasti pernah dapat apa? Hujan. Dan pasti pernah makan buah-buahan ya kan. Fala taj'alu lillahi andadan ya. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah apa? Sekutu-sekutu. Ketika Allah sudah jelaskan sedemikian gamblang ini, maka Allah berikan hukumnya tadi. Setelah Allah perintahkan di awal untuk beribadah, sekarang ditegaskan lagi fala taj'alu lillahi andadan. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ibadah tidak dikatakan benar kecuali kalau orang itu menolak sesembahan selain Allah. Fala taj'alu lillahi andadan. Jangan kalian jadikan bagi Allah apa? Sekutu-sekutu. Maka barang siapa yang mengangkat sekutu selain Allah, dia merusak apanya? Ibadahnya. Ibadahnya itu rusak. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui. Kemudian dikatakan oleh Syekh tadi wad dalilu, dan dalil. Ay ad-dalilu anna rabba huwal mustahiqu lil ibadati. Maksudnya apa? Dalil yang menunjukkan bahwasanya Rabb itulah yang berhak untuk disembah. Ya, jadi dari sini kita juga bisa melihat bagaimana para ulama itu berusaha mengaitkan suatu hukum dengan apa? Dengan dalilnya. Jadi di sini kita belajar untuk berpikir apa? Ilmiah. Kalau kita memberikan pernyataan dalam masalah agama ini, maka harus ada apanya? Dalilnya. Karena kita berbicara masalah agama ya. Dan seorang tidak boleh berbicara dalam masalah agama semata-mata dari apa? Pikirannya atau perasaannya. Nah ini berbicara tentang Allah tanpa apa? Ilmu. Dan itu termasuk dosa besar. Jadi bicara masalah agama itu ya tidak sembarangan ya. Antum bicara masalah terorisme misalnya kan, masalah khawarij dan seterusnya ya harus pakai apa? Dalil, dilandasi dengan dalil ya. Dan berita itu bukan dalil ya kan. Berita dalil bukan? Bukan. Dalil Al-Qur'an dan Sunnah itu. Dan juga kehendak orang banyak juga bukan dalil ya kan. Jadi kita harus bisa membedakan mana dalil mana bukan. Kemudian apa? An-nida'u yang dimaksud tadi ya ayuhan nas, ini wahai manusia. An-nida'u muwajjahun li jami'in nasi. Namanya seruan di sini ya ayuhan nas, yaitu kalau dalam bahasa Arab huruf apa? Nida, kata panggilan, ya kan? Gunanya apa kata panggilan? Ya untuk memanggil. Panggilan ini ditujukan untuk siapa? Muwajjahun li jami'in nasi, ditujukan kepada seluruh manusia. Nah, ini berarti panggilan untuk semua manusia. Makanya yang merasa manusia mohon sadar gitu kan. Ini ada perintah ini gitu kan. Mohon direnungkan ya. Min bani Adama, dari keturunan siapa? Adam. Amarahumullahu azza wa jalla, itu Allah perintahkan mereka. Jadi kalau merasa manusia nih ada perintah ini. Yang merintahkan nih bukan siapa-siapa, Allah ya kan. Jadi bukan sembarangan. Kalau kita diperintah presiden aja kita sudah merasa apa? Wah ini perintah besar ini kan. Yang perintah siapa? Presiden. Atau yang merintah nggak usah presiden lah. Sini misalnya pimpinan Yufid siapa? Mas Zaki. Nah, misalnya kan sudah merasa wah ini ada pimpinan, ada perintah dari siapa? Pimpinan. Kita sudah merasa, wih gimana ini kan?
sudah harus tertuntut ya kan, apalagi yang memerintah ini yang menciptakan kita kan. Ya, jadi sangat aneh kalau orang itu sama pimpinannya itu sangat apa? Menghormati, sangat peduli itu kan. Wah, ini perintah atasan gitu. Giliran perintah dari Allah dia wah kayak nggak peduli gitu kan. Aneh ya. Aneh tapi nyata. Baik. Amarahumullahu azza wa jalla an ya'budu. Allah perintahkan mereka untuk beribadah kepadanya wahdahu semata. Jadi kalau Allah diibadah itu pengennya sendiri, tidak pengen disekutukan ya. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Fala yaj'alu lahu andadan, maka mereka tidak boleh menjadikan bagi Allah tandingan. Ya, Allah tidak mau dipersekutukan. Wa yubayyinu annahu innamastahaqqal ibadata, dan Allah terangkan bahwasanya Allah berhak itu diibadahi. Kenapa? Likaunihi huwal khaliqu wahdahu la syarikalah. Karena Allah yang menciptakan, itu saja yang tidak ada sekutu baginya. Sekarang pertanyaannya gini, kalau kita diperintahkan beribadah kepada Allah, kita beribadah tidak? Ya beribadah. Seandainya Allah tidak kasih alasan, kita beribadah tidak? Paham? Misalnya Allah perintahkan sholat, kita laksanakan tidak? Laksanakan, walaupun Allah tidak jelaskan kepada kita apa tujuan atau hikmah dari apa? Sholat. Sama ini, ketika Allah perintahkan kita beribadah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Seandainya berhenti sampai situ saja, betul apa salah? Betul. Apakah kita laksanakan? Kita laksanakan. Nah, tapi di sini Allah ingin menggugah kesadaran kita. Kenapa kok kita harus beribadah? Yaitu karena Allah yang menciptakan kita, ya kan? Yang telah memberikan rezeki, yang memberikan nikmat. Kalau seperti itu orang semakin apa? Termotivasi. Gampangnya gini aja lah, sederhana. Antum saya diperintah sama atasan. Ya, antum setiap hari diurus sama bos antum. Ya semuanya diurus ya kan, dari masalah ya semuanya lah. Ketika antum diperintah, tentu antum ingat toh, wah saya ini sudah banyak dibantu sama siapa? Atasan gitu kan. Masuk saya diperintah tapi apa? Membangkang. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang semua yang ada pada diri kita ini adalah datangnya dari Allah. Ya, makanya dari situlah kita bisa melihat sejauh mana nilai tauhid seorang itu. Apakah dia bisa mengagungkan perintah Allah atau tidak. Semakin dia tidak mengagungkan, maka itu menunjukkan lemahnya apa? Tauhidnya, lemah imannya. Maka ayat-ayat seperti ini harusnya menyadarkan kita. Selama ini kita mungkin beribadah tanpa apa? Tanpa kesadaran bahwasanya jadi kita itu ibadah cuma jadi apa? Rutinitas saja. Salat ya salat, puasa ya puasa, zikir ya zikir, tapi tidak tahu apa? Sebabnya, tidak tahu alasannya. Kenapa Allah mengatakan di sini Rabbakum alladzi khalaqakum dan seterusnya? Ini kira-kira ada manfaatnya tidak? Ada. Supaya kita itu ketika beribadah benar-benar apa? Ya menyadari apa sih tujuannya, apa sih hakikatnya. Oh ternyata kita bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan kita. Jadi bukan ibadah yang kosong tanpa penghayatan. Jam berapa? Tapi saya kira itu aja ya, sudah mau Jumatan ya. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan ya. Demikian, jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.